Manusia ketika melakukan satu buah habit tertentu supaya dia bisa permanen, ada beberapa penelitian yang mengatakan harus melakukan selama 90 hari. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Pada sesi kali ini kita mau bahas nih teman-teman, gimana ada nggak sih tips ya mendisiplinkan diri dengan teknik NLP? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif nih yang akan membagikan ilmu barunya. Kita sapa dulu yuk Coachnya. Halo Coach Arif. Apa nih Coach? Kopi atau air putih atau apa nih Coach? Kopi, cappuccino. Cappuccino pakai alpukat nggak Coach? Enggak. Hari ini nggak. Sekarang alpukatnya udah habis. Belum musimnya lagi berarti ya? Lagi habis aja belum beli. Oh. Oke Coach nih, aku mau nanya nih Coach. Ada nggak sih tips untuk mendisiplinkan diri dengan teknik NLP? Ada, mendisiplinkan diri kan? Jadi mendisiplinkan dalam konteks pekerjaan. Iya tentunya. Bagaimana supaya dia bisa disiplin? Nah, kalau di dalam NLP, sebelumnya kita bicara mengenai itu, jadi saya kasih jelaskan dulu bahwa manusia ketika melakukan satu buah habit tertentu supaya dia bisa permanen, ada beberapa penelitian yang mengatakan harus melakukan selama 90 hari. Harus melakukan selama 90 hari. Perilaku tersebut secara konsisten. Oh. Maka perilaku itu akan menjadi permanen. Yang pertama. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana mulai pertamanya aja belum tentu bisa dilakukan. Iya, betul. Nah, ada yang cara kedua, ada yang bilang metodenya adalah melakukan selama 40 hari secara terus-menerus. Oh, lebih berkurang ya Intan? Lebih berkurang. Tapi buat saya bukan masalah 90, bukan masalah 40. Jadi dasarnya adalah dari penelitian. Ada penelitian, jadi ada salah satu namanya Maxwell Maltz pernah melakukan penelitian. Ada orang yang dia itu mengalami problem dengan anggaplah tangan diamputasi. Oh, tangan diamputasi. Nah, ketika tangan diamputasi, penelitian dia adalah menemukan bahwa orang itu selama sebelum 90 hari dia akan mengalami yang namanya phantom limb. Apa itu Coach? Phantom itu berarti bayangan atau shadow gitu. Phantom, terusnya PHANTOM, phantom limb, LIMB. Nah, itu maksudnya kayak gini. Jadi dia pasti merasakan kalau tangannya bisa diamputasi di sini, dia pasti bisa merasakan gatal di sini. Paling tangannya nggak ada, kayak gatal gitu. Tapi dia masih merasakan. Bisa gatal di sini. Gitu. Oke. Nah, itu menunjukkan bahwa otaknya sudah apa ya namanya? Otaknya tuh sudah seakan-akan bahwa ini ada gitu tangan dia bahkan nggak ada. Jadi dia bisa merasakan kok gatal. Nah, lucunya setelah 90 hari rasa gatal itu hilang. Atau setelah 90 hari udah nggak pernah kejadian itu lagi. Jadi kayak otaknya sudah jadi terbiasaan. Dari konsep itulah yang dipercaya bahwa disiplin itu atau semua perilaku tertentu bisa terbentuk menjadi permanen after 90 menit. After 90 hari. 90 hari. Iya. 90 menit. After 90 hari. Nah, bagaimana cara melakukannya? Jadi di dalam NLP ada satu buah teknik, adalah yang namanya tekniknya adalah New Behavior Generator. Oke. New Behavior Generator adalah bagaimana menciptakan satu buah perilaku baru. Tapi kata kuncinya New Behavior Generator akan bisa efektif kalau ada satu buah tindakan tertentu yang sudah sering biasa dilakukan dan ditempel dengan kebiasaan baru yang dia mau. Contohnya gimana Coach? Misalkan yang paling gampang, misalkan kamu mau disiplin apa? Baca buku. Iya, oke. Kalau mau disiplin baca buku, maka ada satu dua tindakan yang misalkan dia mau baca buku kapan? Misalnya habis sholat pagi misalnya, atau habis doa pagi. Maka dia harus bayangkan after sholat pagi atau doa pagi langsung ambil buku dan dia membaca buku itu. Itu harus kita ingat terus gitu Coach. Melakukan selama kurang lebih, jadi pada saat melakukan itu dalam imajinasi kepala dia harus melakukan pengulangan selama 3-5 kali. Dalam imajinasi. Jadi dia bayangin habis selesai sholat, habis selesai berdoa, dia mengambil buku dan dia membaca selama 3 kali. Nah, itu dilakukan di kepala 3-5 kali. Setelah sudah, baru ditanya. Ditanyanya misalkan contoh, nanti setelah itu besok kira-kira masih ngelakuin nggak? Iya. Nah, ini future pacing. Oh, yang masih ngelakuin. Seminggu masih nggak? Masih. Sebulan masih nggak? Masih. Nah, itu disebut namanya future pacing. Oke. Jadi sehingga terjadi konsisten.
Ya. Kalau misalkan ketika kita membayangkan itu dalam 1 bulan udah nggak ngelakuin, gimana coach? Nah, berarti ada satu buah perilaku yang mungkin menghambat. Maka kita tanya sama dia, ada perilaku apa yang membuat kamu menghalangi kamu untuk tidak melakukan? Dan itu yang kita perbaiki. Oh, berarti memang ada penghambatnya ya coach, pasti ada Jadi penghambat. kalau mama tanya, kenapa saya bisa disiplin membaca kitab suci? Saya membaca kitab suci sekarang. Itu saya bisa pagi, di pagi dan di malam itu saya kuat banget gitu aja. Kalau siang kadang baca, kadang enggak gitu. Jadi kalau tanya, sudah disiplin di pagi, disiplin di siang, disiplin sore. Kenapa nggak terjadi disiplin di siang? Karena disiplin di siang kadang-kadang saya mengalami kesulitan, kadang-kadang ada meeting di tengah-tengah. Oh, Ya, itu menjadi penghambatnya. Nah, di siang saya mengalami kalau ditanya melakukan tapi tidak disiplin. Nah, jadi artinya kalau saya lagi makan, saya setel satu buah video, tapi sambil belajar tentang kitab suci, tapi untuk membacanya enggak. Oh. Kalau belajarnya iya. Nah, kalau misalkan mau dibuat disiplin, apa yang harus dilakukan? Berarti saya harus membayangkan di kepala saya, siang saya harus ngapain, misalnya. Kan nggak mungkin ya, misalnya contoh lagi makan siang, kan nggak mungkin juga kita baca kitab suci, Iya. makan siang. Iya. Bisa sih kalau mau, gitu ya. Tapi saya memutuskan lebih enak nonton lah, nonton tentang pelajaran agama atau khotbah gitu kan, atau istilahnya kultum atau apa. Nah, itu yang saya lakukan di setiap siang. Jadi makanya kalau tanya disiplin, bisa disiplin melakukan iya. Dengan beda metode mungkin ya coach. Dengan metode, bukan beda metode sama. Cuman hanya yang saya disiplin, saya putuskan karena saya sadar siap itu untuk membaca buat saya kayaknya enggak, lebih baik nonton. Saya putarnya ganti dengan cara Nonton video, mendengar audio yang lagi berbicara tentang agama. Oh, Itu yang membuat disiplin. Kalau disiplin baca buku sama segini apa itu. Atau ada mau disiplin lain yang mau dibahas? Apa ya coach ya? Kalau misalkan itu sih lebih ke komitmen, menjalankan konsisten itu yang paling sulitnya. Nah, menjalankan konsisten itu menjalankannya adalah dibuat kebiasaan aja. Jadi makanya kalau dibuat sebuah kebiasaan secara terus-menerus, maka lama-lama akan menjadi biasa. Karena kata kuncinya itu tadi 3 bulan, tadi 90 hari. Dan itu nanti akan permanen beneran. Dan akan permanen sampai nanti suatu ketika ada kejadian tertentu, misalkan contoh permanen tadi ya kayak baca buku, kejadian tertentu mendadak yang tadinya disuruh baca buku pagi, totonya dipanggil sama keluarga, makan dulu, terus dulu. Tadi yang makan yang di situ, bukan baca bukunya yang di situ. Oh, berarti ya memang harus itu juga ya, kita koordinasi ke orang-orang nih, kita mau melakukan disiplin ini, tolong bantu untuk jadwal-jadwalnya. Betul. Nah, ya itu tapi nggak mudah ya, karena saya tahu kalau kamu ngomong itu masih kan yang di rumah misalnya tadi udah masak, dia akan ngomel, oh gitu. Iya. Ya kan kayak orang tuamu kalau udah masak terus kamu lagi nggak makan mau diet, orang tuh bisa ngomong, mama udah masak capek. Iya, betul. Ya udah nggak usah masak sekalian aja. Ya. Berarti kesimpulannya orang tua siapapun sama ya. Sama coach. Apa orang tua ada sama? Iya, ngamuk-ngamuk kalau nggak dimakan. Iya. Udah mama masak capek-capek. Iya coach. Udah mama lagi gerak badan. Ya ada lagi? Udah sih coach, itu aja. Itu aja. Ya jadi pada dasarnya disiplin itu adalah 90 hari pembiasaan bagaimana dia melakukannya, maka menjadi sebuah kebiasaan terus menerus. Oke. Ya, ada yang mau kamu bagikan? Iya nih coach, aku bagi-bagi nih teman-teman untuk teman-teman bisa mendapatkan ebook gimana sih caranya menemukan mental block dalam diri dan menterapinya. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan ebook tersebut, teman-teman bisa kunjungi deskripsi YouTube ini atau langsung ke kolom komentar paling atas. Di situ ada link yang tersedia. Teman-teman cukup mengisikan nama, email, dan nomor telepon. Nantinya ebook tersebut akan masuk ke dalam email teman-teman. Oh ya, coach, aku juga mau nyampe ini. Kita kan akan mengadakan pelatihan license business NLP practitioner ya nih coach nih. Nah, ini juga saya mau kasih tahu. Kenapa kita bikinnya license business practitioner of NLP? Ini juga resmi dari Dr. Richard Miller. Kenapa nggak membuat license practitioner of NLP? Ada alasannya. Kenapa tuh coach? Karena saya menemukan banyak orang atau beberapa orang yang belajar teknik NLP, kadang-kadang mereka bingung bagaimana cara mengaplikasikannya. Oh, malah bingung gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya memutuskan untuk membuat license business practitioner of NLP
Misalnya belajar 7 hari, saya buatnya 9 hari. Wow. Saya pastikan supaya setelah belajar itu mereka bisa langsung mengaplikasikan di bidang bisnis masing-masing. Oh. Nah, khususnya di bidang bisnisnya apa? Jadi ada 4 bagian di dalam pelatihan tersebut. Ada tentang personal transformasi, ada tentang influence and persuasion, kemudian ada tentang bagaimana leadership, ya, dan kemudian ada technical coaching dan melakukan terapi kepada orang lain. Jadi dengan ilmunya itu lengkap dan bisa langsung diaplikasikan ke bisnis, apalagi tentang mental health. Iya. Wah, lengkap banget ya berarti ya Coach ya. Teman-teman bisa langsung kunjungi website kami di www.nlpleadershipindonesia.com. Nah, di situ teman-teman bisa cari informasinya terlebih dahulu dan ada kontak personnya. Kalau ada yang ditanya-tanyakan, boleh langsung hubungi kontak personnya. Oke, Coach, cukup sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Ramawati dan saya Coach Anton Self mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. bye-bye.